Bismillahirrahmanirrahim. Ehonya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sini yang lagi jadi pengantin sunat. Pengantin sunat ini Masya Allah udah bisa jalan, udah sembuh ya. Iya Masya Allah. Ibu bapaknya mana? Ayo ibunya naik sama bapaknya juga sekalian. Masya Allah. Ibunya mana ya? Bapaknya mana? Ayo naik. Wah, ada kerjaan baru dia. Bu, wah cepat. Ambilin kursi 2 dong buat bapak ibunya, kasihan. Nanti dia berdiri juga. Ya, makasih, Masya Allah. Ayo. Ya. Oh luar biasa. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kada apa-apa. Ya, itu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bil kad wa tanfarjibil karabat qadabil awashatun al barakah wastul hawatim wa yastaskal gaman karimi wa ala alihi washabi bi kullamati wa nafas bi kulli ma'lubilaka. Amma ba'd. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah satu bentuk pujian dan rasa syukur kita ketika Allah berikan kita anak. Anak itu adalah amanah. Ulangi, anak adalah amanah. Maka amanah ini harus kita jalankan dengan baik. Kenapa? Akan diminta pertanggungjawabannya. Karena tujuan manusia hidup ada 3. Yang pertama untuk menyembah Allah. Bagaimana mau ibadah kalau belum disunat? Jadi perlu disunat. Sunat itu atau khitan itu menghilangkan sedikit daging di depannya supaya bersih. Kalau tidak dihilangkan maka menyimpan kotoran. Kalau ada kotorannya berarti ada najisnya. Kalau ada najisnya tidak sah salatnya. Makanya khitan itu penting buat laki-laki kesucian, buat perempuan untuk mengendalikan, untuk pengendalian. Karena kalau perempuan tidak dihitan itu membahayakan buat dirinya. Hilang kehormatannya, kemuliaan. Jadi kalau perempuan untuk apa tadi? Kemuliaannya, pengendalian dirinya. Kalau laki-laki untuk kesucian. Jadi laki-laki khitan. Kalau tidak sah salatnya. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang karena beliaulah kita mendapatkan kemuliaan. Nabi lahir sudah dikhitan, jadi aman. Ada yang mengatakan Nabi sejak bayi dikhitan. Ada yang mengatakan memang Nabi lahir dalam keadaan sudah khitan. Dalam kitab Al-Barzanji disebutkan. Ya, jadi khitan itu adalah untuk kesucian. Makanya harus dikhitan. Ini hebat, masih kecil. Kelas berapa? Masih TK sudah dihitan. Hebat ini, berani. Ada orang dihitan SMP. Ada kelas 6 SD, kelas 5 SD. Ya macam-macam. Anak saya minta dihitan di usia 8 tahun. Minta dihitan. Kelas 2 SD minta dihitan. Itu bagus. Untuk itu kasih hadiah kalau dihitan itu, karena
seorang orang tua harus berada di sisi anak di 5 waktu. 1, harus hadir ketika sakit. Sesibuk apapun kalau anak sakit harus hadir. Kedua, ketika sedih harus hadir. Supaya dia tidak, mohon maaf, merasa sendiri, putus asa. Makanya anak itu kadangkala mendapatkan pelecehan, bullying karena tidak didukung orang tua. Yang ketiga, jamaah, ketika berprestasi harus hadir. Terima raport, wisuda, pokoknya dapat juara, hadir. Yang keempat, ketika kejadian itu ketika liburan harus hadir. Ini bagus, liburannya disunat dia. Enak ini. Saya diberitahu tanggal 25 bisa ngisi enggak? Bisa. Nanti saya datang setelah syuting. Jadi minta maaf saya kecepatan datangnya. Soalnya saya syuting subuh, selesai jam 8. Kesini tiba jam 9. Ternyata undangan jam 10. Enggak apa-apa ya jamaah. Baik. Yang kelima, tidak boleh tidak, harus hadir ketika anak kejadian sekali seumur hidup, yaitu sunat. Sunat itu sekali seumur hidup. Makasih tadi sudah dibacakan Quran, dibacakan salawatan, salawat berupa apa tuh? Adroh, masya Allah. Karena memang hitan itu jangan acara tunggal, makruh hukumnya kalau acara tunggal dalam hukum. Kalau mau adakan acara sama, naik rumah, syukuran, bagus lah ini ya. Tapi tidak apa-apa kalau diadakan, bagus. Undang orang-orang supaya dia bangga ya. Ingat, kalau sudah dihitan tidak boleh telanjang lagi karena sudah kelihatan helmnya, nggak bisa lagi. Makanya orang-orang itu dulu kalau dihitan anaknya di usia 8 tahun, 10 tahun, ini masih kecil. Jadi mulai saat ini ya, tapi aman dia, enak sudah. Jadi kalau sudah dihitan, kalau biasanya kalau anak dewasa diberitahu tidak boleh lagi tinggalkan sholat. Kalau ini udah pintar. Berapa bersaudara sih? Anak kakak pertama, kedua mana? Mana di orangnya? Mana lagi? Nggak usah naik ya, nggak cukup, penuh. Nggak usah penuh. Oh, cowok sendiri. Oh, masya Allah, kebalik dari saya. Saya cewek 3, cowok 1. Kalau dia cowoknya 3, ceweknya 1, nggak apa-apa. Tapi jangan satu aja diacarakan. Nggak adil itu. Betul tidak? Jangan buat anaknya cemburu. Kalau 1 diacarakan, yang lain diacarakan. Yang 2 sudah disunat. Pertama 2, yang kedua dari bayi lahir. Ya, ini ketiga. Pertanyaannya yang pertama kedua kok aku tidak diundang ya? Jangan membuat anak tidak adil. Jadi ini umurnya masih TK, jadi aman. Nanti ya jaga salatnya ya. Karena 0 sampai 7 tahun memperkenalkan, 7 sampai 10 mengajarkan salat, 10 sampai balik, itu udah dibiasakan salat. Kalau perlu dihukum kalau tidak salat. Tapi ini Maman masih TK, udah tahu salat? Udah tahu salat? Enggak. Udah, karena udah TK. Tinggal orang tuanya nih, anak harus dididik dengan baik, diperkenalkan agama, diajarkan tauhid, diajarkan akhlak, diajarkan ibadah, diajarkan berbuat baik. Nah itu karena anak itu dalam Al-Quran disebutkan
ada 4 macam anak. Ada anak, karena pada dasarnya anak itu amanah, tapi bisa jadi anak itu adalah ujian. Iya, diuji, sabar menghadapi anak. Ini hebat ini, masih kecil sudah bisa bawa mobil bis. Saya lihat pakai remote, bis mainan. Bagus, enggak apa-apa. Anak itu buat dia bangga punya orang tua, buat dia bersyukur jadi manusia. Iya, karena diajarkan anak itu adalah ujian. Anak itu ujian. Iya, anak itu adalah perhiasan, membanggakan orang tuanya. Bangga orang tuanya, wih anak saya udah pintar. Ini lepas sudah. Saya terus terang, termasuk salah satu yang jadi pikiran saya, kalau ada anak, apakah anak saya sempurna? Belumnya dulu, apakah saya bisa nikah? Apakah saya punya anak? Sudah punya anak lagi, apakah anak saya bisa ngomong? Udah itu dulu, apakah anak saya bisa jalan? Habis itu dipikirkan lagi sunatnya. Waduh, sunat. Kalau perempuan mah aman, gak susah. Yang laki-laki nih repot ini. Ternyata dia sendiri yang mau. Habis itu karena enak sekarang ada sunat laser. Ini sunat apa ini? Laser, cepat keringnya. Kalau bapak dulu kan kapak ya. Bambu ya, pakai silet. Kalau sekarang enak pakai klep ya. Enak banget itu. Tapi enak juga buat saya. Kalau ada orang mau masuk Islam belum sunat, sunat klep lagi, langsung pakai celana. Kadang kalau ada orang mau masuk Islam tanya dulu, udah sunat belum? Belum. Karena kadang juga ada non muslim udah sunat. Karena ternyata penelitian orang yang tidak sunat itu berpotensi dapat penyakit kanker. Kenapa? Karena bertumpuknya kotoran di situ. Jadi perlu, enak sudah ini. Masih kecil sudah sunat. Sakit nggak? Sakit. Sakit. Wah, jujur ini. Sudah sunat? Oh aman. Anak-anak di sini cepat sunat. Sudah sunat? Oh sudah. Belum? Sudah. Oh, jangan 2 kali. Habis itu. Jamaah. Oh jamaah. Jadi anak itu ujian. Anak itu perhiasan. Anak itu Masya Allah penyejuk mata hati orang tua. Artinya mengantarkan orang tuanya mendapatkan keberkahan, kemuliaan, masuk surga gara-gara anak. Kalau besar mau jadi Pak Polisi. Oh, menjadi Pak Polisi. Bapaknya memang polisi. Bapaknya apa? Wira swasta. Enggak apa-apa, bulan depan juga berubah. Maksudnya berubah cita-citanya anaknya. Betul tidak? Anak-anak itu berubah-berubah. Mau jadi pemadam, mau jadi dokter, mau jadi tentara, mau jadi polisi. Mudah-mudahan cita-citanya bertahan sampai besar polisi terus. Amin. Dan inilah orang tua untuk mengantarkan anak-anaknya. Satu lagi, jangan sampai anak kita jadi musuh. Itu yang bahaya. Makanya bagusnya Rabbi habli minas solihin. Mau terserah mau jadi apa, yang penting anak jadi saleh saja. Oke? Oke? Ada anak-anak Kanaan. Siapa itu? Anaknya Nabi Nuh yang melawan orang tuanya. Ada anak seperti Nabi Ismail. Nabi Ismail itu anak yang soleh. Kalau mau jadi anak soleh sepertilah Nabi Ismail. Apa artinya soleh? Berguna. Mau jadi anak soleh? Mau. Ya Allah mulutnya.
Mau. Kalau mau jadi anak soleh, siap dipotong. Mau dipotong? Mau dipotong? Mau. Anak soleh itu siap dipotong. Apanya mau dipotong? Waktunya untuk orang tua. Iya. Mau dipotong apanya? Jamaah. Kesenangannya untuk orang tua. Itulah anak. Makna disembeli itu menyembeli keinginan untuk orang tua, berbakti sama orang tua. Lagi asik-asik main dipanggil orang tua, tinggalkan. Itulah makna memotong, memotong kesenangan. Ini masya Allah tabarakallah. Enak ini. Ada anak-anak kita acara begini hitanan, dia tidak mau naik, malu karena masih begini. Ini enak pakai, pasti pakai celana hitam ini yang batok itu enak sekarang karena ada celana sunat. Baiklah, karena waktu kita mulai ceramahnya. Belum mulai ini. Bisa dimulai? Bisa dimulai? Jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah, selamat buat Ananda Khalid Abdullah, yang mana Khalid ini mudah-mudahan menjadi anak yang membanggakan orang tuanya, membahagiakan orang tuanya. Auzubillahiminasyaitonir rajim. Jauhkanlah dari dosa kemaluan. Apa itu dosa kemaluan? Zina. Apa itu dosa kemaluan? Ya, menghinakan diri. Nauzubillah, menghinakan diri. Makanya yuladu alal fitrah, anak itu lahir dari kanan fitrah suci, tinggal orang tuanya. Apakah anak itu jadi baik atau tidak tergantung dari orang tua. Makanya orang tua yang baik senantiasa mendoakan anak-anaknya. Amin. Tidak membeda-bedakan anak, menyayangi anak-anaknya. Maka orang tua harus mengantar anaknya menuju cita-citanya. Kasih kebutuhannya anak, kasih sekolah anak. Karena enak ini udah punya kamar belum? Siapkan kamar buatnya, tempat tidur, tempat bernaung. Alhamdulillah saya sudah masuk kamarnya tadi. Udah lihat rumahnya, enak rumahnya, adem, amin. Bahagia, amin. Jangan tinggal di rumah orang tua, apalagi rumah mertua. Lebih baik ngontrak supaya anaknya bebas. Betul tidak? Jangan numpang, biar aja sewa daripada apalagi numpang. Ya itu, karena mendidik anak itu banyak yang harus diajarkan. Ajarkan ngaji, ajarkan ibadah, ajarkan kebaikan. Yang penting anak kita aman. Karena 3 tugas orang tua. Inilah gunanya kita hitanan, acarakan ceramah hitanan supaya mengajarkan bagaimana mendidik anak. Jangan sampai anak kita yang menarik kita masuk neraka. Ada orang tua masuk neraka gara-gara anaknya. Kenapa bisa? Karena anaknya di neraka. Berkata anaknya, ada masalah? Ada masalah? Kata anak itu, ya Allah, saya tidak mau masuk neraka, tidak ikhlas masuk neraka, tidak rida saya kasih masuk juga orang tua aku neraka. Hah, kok bisa? Karena saya tidak salat gara-gara orang tua saya tidak mengajarkan aku sholat. Makanya Bapak Ibu, kewajiban kita sebagai orang tua adalah menafkahi. Tuh 2 3. Tuh 2 3. Ini buat apa nih?
Oh ya, semua anak kecil naik semua. Semua cepat. Cepat. Bocah-bocah naik, duduk. Duduk sini. Duduk sini. Matilah sendal saya diinjak-injak. Duduk. Bocah-bocah duduk. Semua bocah yang naik dapat hadiah, cepat. Maaf Pak, maaf. Bocah Pak, bocah. Naik semua bocah-bocah. Ya, ayo. Semua bocah-bocah naik. Nggak bakalan rubuh ini, aman. Aman, kecuali kalau bapaknya naik. Ya. Tepuk tangan dulu untuk acara ini. Bagus. Anak-anak untung hari ini hari libur. Bukan hanya libur panjang sekalian. Kayaknya ndak muat ini. Ayo mundur. Mundur. Masya Allah, senangnya lihat anak-anak. Tahu nggak jamaah? Oh jamaah, sini sayang, sini. Naik. Nggak usah, udah gede dia. Masya Allah. Ya. Sini. Mau dikasih hadiah sama Khalid. Khalid yang kasih hadiah ya. Ya. Yang dikasih hadiah sama Khalid. Semua anak yang di panggung dikasih hadiah sama Khalid. Ya, kalau tidak muat, enggak apa-apa, dibawa dulu. Ya, bagus Bang. Sini, duduk di gendang. Ya, kita mulai ya. Yang pertama, ayo salawat dulu. Salatullah Khalid, tunjuk dulu satu orang temennya. Sebut namanya temennya, cepat. Ropit. Yang mana orangnya? Sini. Ya. Jangan-jangan sepupunya lagi. Oh, soulmate-nya. Dikasih tangan kanan sayang. Iya. Ya udah, Salim. Iya. Enggak apa-apa. Duduk, turun. Ya. Turun. Nah, siapa lagi? Coba semuanya berdiri. Mau dikasih hadiah sama Khalid. Ya. Antri dong. Ya. Ayo. Kasih. Salatullah. Yang sudah dapat turun. Ala Toha. Iya, bagus ini. Khalid berbagi. Milih sendiri dia. Ya turun yang sudah. Satu-satu. Udah, jangan rebutan. Semua dapat. Ya, nanti dikasih. Ini. Kasih dulu nih. Kasih dulu, ambil. Ya, udah turun. Ya. Ya udah turun aja, turun. Udah turun. Ya, udah turun. Tuh, bisa. Ya. Masya Allah, bocah-bocah. Kasih buat dia senang. Satu bocah itu 3.600 malaikatnya ya. Ya udah. Untung dapat coki-coki. Soalnya apalagi biskuitnya udah habis, bembengnya udah habis, sekarang coki-coki. Biarin enggak apa-apa. Masya Allah, pinter dia. Yang udah turun. Ya, nih. Ya, akhirnya aman hidupku. Ini belum dapat deh si Dedek.
Makasih. Ya udah, siapa lagi yang belum dapat? Mohon maaf ya, yang dikasih anak-anak, bocah-bocah. Nih. Oh udah. Siapa lagi yang belum dapat? Sini. Ya, maaf ya. Udah dia. 3. Turun. Loncat dia. Jamaah, 3 kewajiban orang tua. Yang pertama adalah menafkahi. Insya Allah semua anak ada rezekinya, karena Allah sudah siapkan itu. Dalam kandungan sudah disiapkan rezekinya berupa tali plasenta. Lahir anak digunting, ditutup, maka adalah rezekinya 2, ASI, air susu ibu kanan dan kiri. Udah gede tidak ASI lagi, Allah buka 4 pintu rezeki. Apa itu? Dari binatang, dari tumbuhan, susu dan air. 4. Setelah itu meninggal dunia, Allah buka 8 pintu surga. Jadi tidak usah takut, semua sudah diatur. Jamaah, oh jamaah. Jadi insya Allah, ayo sini sayang, berdiri. Nah, berdiri. Khalid, sini. Nah, nggak di pangku juga sih. Jadi dengerin baik-baik. Tugas orang tua menafkahi yang pertama. Kemudian yang kedua melindungi. Lindungi anak. Ku ampusakum wa ahlikum nara. Bukan hanya di akhirat kita lindungi dari api neraka, dengan cara juga didik anaknya, ajar anaknya ibadah supaya dia tidak kena api neraka. Itu sesibuk apapun orang tua harus tanyain sholatnya anaknya, karena api dunia itu hanya kecil, tapi api akhirat itu. Makanya bangunkan anak sholat, bangunkan ibadah. Kemudian yang ketiga, didik anaknya. Nah, ingat, anak itu dibentuk oleh 4. Yang pertama ayah penanggung jawab, kemudian ibu pemberi kasih sayang, kemudian yang ketiga adalah lingkungan. Kenapa tadi saya kasih naik anak-anak ini? Karena dia punya teman. Lingkungan itu penting, dengan siapa dia bergaul. Dan yang keempat, disekolahkan di mana, bacaannya, gurunya siapa. Jadi harus ada yang mengisi guru atau buku, lingkungan yang mewarnai. Kenapa dia nakal? Bisa jadi karena pergaulan. Ya, jadi kasihan. Enak ini kalau komplek begini mah enak. Ya, ini bagus, tata rapi. Iya, insya Allah. Terakhir sebelum saya mulai ceramahnya, anak itu diisikan 7 ilmu. Ilmunya Nabi Adam. Ilmu yang kedua ilmu Nabi Nuh. Ilmu yang ketiga ilmu Nabi Yusuf. Yang keempat ilmu Nabi Isa, karena 7 lapis langit. Yang kelima ilmu Nabi Sulaiman. Yang keenam ilmu Nabi Musa. Yang ketujuh ilmu Nabi Ibrahim. Yang pertama ajarkan ilmu Nabi Adam. Ilmu Nabi Adam itu apa? Akhlak. Dari mana dapatnya? Dari neneknya. Mana neneknya? Mana neneknya? Neneknya mana? Nenek sini, Nek. Tepuk tangan dulu untuk neneknya. Ya, ini ilmu. Neneknya. Nenek dari Jawa juga ikut. Nenek. Itu anak-anak mau jadi nenek dia. Mana nenek dari Jawa?
Kalau ini nenek dari tadi. Oh, nenek dari. Wow, cantik bajunya ya. Mana nenek dari? Oh, janda. Mentah-mentah saya duda. Masa dipasangkan sama nenek-nenek? Saya juga kakek-kakek sih. Masya Allah. Ini banyak emasnya ya. Nih, sini. Mana tukang foto? Sini. Mana kakeknya? Kakeknya mana? Sini. Ya. Hah? Masya Allah. Kita foto dulu. Iya. Ayo foto. Jauh. Nggak boleh naik jari, lagi pemilu. Ya, istrinya mana Pak? Yang kanan apa yang kiri? Sekarang dengan mana sini? Ah, sini. Ingat, ilmu yang pertama ilmu kakek, ilmu nenek, ilmu orang tua. Tidak boleh cucu dijauhkan dari neneknya, kakeknya. Oh bukan, saya kira dia mau naik juga. Jadi ilmu akhlak itu diraih dari kakek ya. Nanti nginap di rumah kakek ya. Iya. Suka nginap di mana? Suka pergi. Kapan pergi ke Jawa dia? Baru kan sebulan. Oh, sebulan pulang ke Jawa. Harus supaya ada akhlak di situ. Karena pendidikan terbaik dari nenek kakek. Siapa cucu dekat dengan neneknya pasti banyak uangnya. Betul. Nanti dia dapat sawah. Tuh, ayo cium tangannya kakek. Ya salim. Nenek, salim. Ya itu. Ya, silakan turun ke bawah. Ya, itu ilmu pertama. Ya, ajarkan ilmu pertama. Tidak boleh jauh dari nenek kakek ya. Kalau liburan ke rumah kakek atau nenek ya. Iya. Harus. Tidak boleh dijauhkan dari neneknya, kakeknya. Ilmu orang tua itu Nabi Adam. Yang kedua ilmu Nabi Nuh, keterampilan. Tuh 2, 3. Ajarkan keterampilan sama anak. Hobinya apa ya anak? Suka main apa? Tembak-tembakan. Memang mau jadi polisi ini anak. Tidak apa-apa. Ajarkan keterampilan. Tidak boleh anak tidak punya keterampilan. Main layangan. Tidak apa-apa. Bisa jadi dia mau jadi pilot. Berawal dari layangan. Jadi tidak apa-apa. Nabi Daud bisa mengalahkan orang raksasa, orang besar. Gara-gara apa? Dengan mainannya, ketapelnya. Nabi Nuh bisa bikin perahu. Jadi tidak apa-apa. Anak bikin karya apapun, ya ajarkan pendidikan, ajarkan keterampilan, masukkan kursus, kasih sekolah anaknya. Kemudian yang ketiga, ilmu Nabi Yusuf, ilmu keuangan. Ajarkan masalah keuangan, menabung, mengatur uang, ya. Iya. Berapa dikasih jajan? Sehari berapa dikasih jajan? Bingung, karena dia belum kenal uang ini kayaknya. Ajarkan supaya anak bisa menabung, bisa menghargai penghasilan orang tua, ya. Jangan boros. Ya,
Iya. Ya, pintar tadi. Dia kalau dia sudah bisa mengatur membagi itu bagus. Bagus. Dia ambil dulu yang paling besar. Apa tadi itu bembeng. Ya itu dulu dia tahu, oh nilai yang paling besar bembeng. Habis itu coki-coki. Habis itu permen kaki. Dia tahu nilainya. Oh ini anak keempat. Berarti masih ada satu lagi yang mau disunat. Kayaknya disunatnya 5 tahun kemudian. Ya kan tidak mungkin nikah cepat. Masya Allah adiknya ya. Nih bagus ini. Ini anak tengah laki-laki. Soalnya bembengnya udah apa-apa. Turun aja. Turun aja. Dipegang. Jago dia. Jamaah. Maaf nak, udah ada kursi kosong. Bisa pindah gak? Pegel ini. Masya Allah ganteng ya. Kayak bapaknya. Enggak, kayak emaknya. Bagus kalau anak cowok mirip emaknya. Kalau cewek mirip ayahnya. Bagus itu. Silang. Karena anak laki-laki itu kebanggaan, anak perempuan kesayangan. Yang berikutnya. Sabar ya. Ini kenapa jamaah pulang karena kursinya penuh. Inilah orang-orang yang tidak dapat kursi. Makanya kampanye supaya dapat kursi. Bikin acara undang Ustaz Maulana harus bawa kursi banyak. Orang pada datang semua, ndak ada kursinya. Coba lihat itu dari tadi jongkok. Ingat kalau udah penuh pindah. Ini berdiri kasihan. Oh ini tetangga dekat. Baguslah. Tetangga yang perhatian. Memberikan kursi kepada tetangga jauh. Tetangga dekat bawa kursi dari rumah. Ilmu yang pertama ilmu Nabi Adam. Ilmu apa itu? Akhlak orang tua. Ilmu kedua ilmu Nabi Nuh, keterampilan. Ilmu ketiga Nabi Yusuf, ilmu keuangan. Nabi Yusuf itu bendaharawan. Ajarkan menabung, ajarkan menghargai uang, ajarkan tidak mubazir, ajarkan tidak membuang-buang makanan. Ya. Yang keempat ilmu Nabi Isa. Apa ilmu Nabi Isa? Kesehatan. 1, 2, 3. Udah bisa mandi sendiri, cebok sendiri, udah bisa. Kesehatan, kebersihan, potong kuku nggak boleh panjang. Ajarkan kebersihan. Gosok gigi, mandi, cuci muka, cuci tangan, cuci kaki. Ajarkan itu. Karena kesehatan itu mahal. Betul. Apalagi yang kelima, ilmu Nabi Sulaiman, ilmu kekayaan. Bukan. Ilmu Nabi Sulaiman itu ilmu bahasa. Ajarkan bahasa anak. Ada 5 bahasa yang diajarkan anak. 1, bahasa ummi, bahasa ibu, bahasa daerah. Yang kedua, bahasa nasional Indonesia. Ketiga, bahasa internasional Inggris. Jangan lupa 1 ini yang wajib nih. Bahasa agama Quran, bahasa Arab. Ajarkan bahasa Quran. 1 lagi bahasa ekonomi. Nanti dia harus pelajari juga bahasa tambahan. Jadi ada 5 bahasa ya. Ya Khalid ya. Jadi anak pintar. Yarfa'ul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kalau mau lebih hebat anaknya, coba anaknya ajarkan ilmu. Tadi sudah ada berapa ilmu? Udah 5 ya. Naik lagi ilmu ke-6. Ilmu Nabi Musa. Ilmu kepemimpinan. Leadership. Memimpin. Tadi aku udah lihat ini. Aku lihat amati tadi dia lagi main. Kasih ngumpulin temennya duduk-duduk. Ini bagus tadi. Ngajak anak teman-temannya. Itu udah bisa kelihatan kepemimpinan.
Setiap anak ada jiwa kepemimpinan itu, tinggal diolah aja, diatur. Dia bisa ngatur temannya, ajak temannya duduk, kelihatan. Nah ini sudah kelihatan keluar pedangnya. Yang ketujuh, ilmu yang paling tertinggi, ilmu agama. Ya, 7 ilmu ini agama ajarkan. Ya, pintar. Ayo, semuanya angkat tangannya, kita berdoa. Ini kasihan jamaah, masih banyak tamu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma gini nabi ilmu syahna bil ilmu aqna bi taqwa jamil nabil afiyah. Muliakanlah di dunia dan di akhirat, tambahkanlah ilmunya, tambahkanlah ketakwanya, berikanlah kesehatan rabbi sini ilmu warazqina fahman. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bilisani yafqahu qawli. Ya. Auzubillahi minal hindarkanlah dari dosa kemaluan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala bisami wassami'alim rabbi habli minas shalihin. Ayo sini. Doakan anaknya. Ya Allah. Dengan bahasa sendiri, bahasa Indonesia aja, dan minta sama Allah. Ya Allah, jadikanlah anakku anak soleh. Ya Allah, angkatlah kemuliaan. Jadikanlah kami orang tua yang bisa menjaga amanah. Ayo dicium anaknya. Oh, peluk dong. Oh, Masya Allah. Jamaah ini dimuliakan oleh Allah, karena ibunya lagi ngurusin si baby. Jadi nanti salamannya sama ibu ya. Ayo cium bapaknya sayang. Saya bapaknya. Wih, berarti sudah ada ciuman sendiri di rumah ya. Ya, diajarin cium langsung cium semua, bagus. Biasakan anak disayang. Saya sampai sekarang masih cium anak saya, walaupun sudah SMA tahun depan. Karena baru kelas 3 SMP. Tahun depan sudah kelas 1 SMA. Masih minta dicium. Ya, biasakan, udah sholat cium, bangun tidur cium, ketemu cium. Kenapa? Supaya anak merasa disayang. Amin. Anda ingat, hati-hati dengan anak. Sekali lagi, anak bisa jadi musuh disebabkan orang tuanya hilang kasih sayangnya. Tidak boleh anak dihukum. Ingat, jangan pernah memukul anak. Tidak boleh. Anak tidak boleh dipukul. Siapa yang memukul anak, maka yang sakit hatinya. Tidak boleh memarahi anak, yang rusak otaknya. Alhamdulillah 4 anak saya tidak pernah marahin, tidak pernah pukul. Mudah-mudahan ini bisa saya jaga sampai seterusnya. Terima kasih banyak, karena saya masih ada agenda lagi. Saya dari subuh, makanya agak ngantuk ini. Dari jam 3. Makasih banyak semuanya. Saya mau pamit. Satu gula-gula kakinya. Udah nggak makan permen saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit ya. Hati-hati.